Kalau ngomongin mobil MPV atau mobil keluarga ternyaman, pasti Expander masuk daftar pilihan teratas. Welcome back guys, balik bersama gue Lukas, khususnya untuk di channel YouTube Istana Jaya Motor. Kali ini gue bawa satu mobil all new Expander Ultimate tahun 2024. Kalian jangan kemana-mana, tonton video ini sampai akhir. Selain mobil yang nyaman untuk keluarga, tapi beberapa fitur sudah masuk di mobil Expander ini. Gue mau bahas bagian eksterior untuk mobil Expander ini. Kita punya tahun 2024 dan masih tangan pertama dari baru. Mobil ini cakep banget. Kalau untuk warna putih itu deep ya, berasa mewahnya. Kelihatan dari luar, nanti teman-teman pasti lihat untuk di bagian interiornya. Benar-benar berasa beda ya. Mobil ini sudah punya kamera 360 cuy. Kalau untuk Expander Ultimate sebelumnya itu belum punya kamera 360 ya. Cuma ada di Expander Cross aja, tapi sekarang dia sudah punya. Nah, mobil ini pajaknya juga panjang ya, bulan 8. Nah, mobil ini juga masih bisa dibilang masih original untuk sekeliling body. Nah, T-Shape ini yang sudah diluncurkan untuk mobil Expander terbaru. Mobil ini memiliki dynamic shield terbaru, LED headlamp, DRL, LED rear lamp itu sudah ada di mobil ini. Nah, spionnya juga dia sudah otomatis, terdapat lampu sen juga. Ini LED lampu sennya. Kita lanjut ke bagian depan untuk mobil ini. Nah, untuk mesinnya ini bisa dikategorikan sebagai mesin mobil yang irit. Dia punya tenaga 105 PS dan torsinya di 141 Nm dengan cc di 1500 mifek. Ya, teman-teman, mobil ini mempunyai konsumsi bahan bakar yang irit bisa 1:15 untuk dalam kota. Dan luar kotanya bisa tembus hingga 1:17. Mobil ini memiliki panjang 4,5 meteran dan lebarnya di 1,7 meter serta tingginya di 1,7 meteran. Untuk jarak wheelbase di 2,7 meteran serta untuk ground clearance-nya ini di 200 mm. Ya, mobil ini cukup tinggi. Jadi kalau kalian bawa ke medan manapun cocok banget cuy mobil ini. Untuk profil bannya di ring 17 205/55 ya. Mobil yang gede pasti ringnya juga gede. Kita lanjut ke bagian samping. Mobil ini sudah smart entry yang pasti sudah keyless dan start stop engine. Untuk di bawah dia punya garnish side skirt berwarna abu serta ada list chrome di atas ini ya. Mobil ini cakep, garis bodi yang tegas, bahwasannya mobil MPV yang satu ini masuk kategori LSUV teman-teman. Kita lanjut ke bagian belakang, kamera sudah 360, kamera belakang ready ya. Mobil ini cakep banget, stop lamp semuanya sudah LED, serta ada spoiler dan shark fin di atasnya. Kita bahas ke bagian area bagasi, mobil keluarga yang gua rekomendasikan satu ini mobil keluarga yang proper. Karena bagasinya ini super luas dengan ada tempat penyimpanan di bawahnya. Juga kalau kalian kurang luas, tinggal disesuaikan aja untuk bagasi ini. Ya, mobil ini jauh lebih proper ketimbang mobil-mobil lain sih. Tentunya mobil yang sangat laku untuk di pasar mobil bekas. Bagi kita nih pedagang ya, khususnya untuk kalian sebagai calon pembeli, mobil yang seperti ini susah ditemuin guys. Karena mobilnya masih antik banget, mobilnya masih seperti kayak mobil baru. Oke, gue mau bahas fitur untuk di bagian interior ya. Mobil ini dahulunya berwarna beige, tapi untuk kali ini hanya plafonnya. Dia meninggalkan plafonnya saja untuk berwarna beige. Namun untuk bagian sisi driver, penumpang, untuk seatersnya ya, itu semuanya all black. Ya teman-teman ya, tetap masih berbahan fabric seperti ini untuk di tipe Ultimate. Mobil ini cenderung oke banget. Gue baru masuk aja ngerasain banget untuk feel di drivingnya ya. Karena untuk penglihatan gue ke depan itu tinggi cuy. Ya, makanya kalau gue bilang mobil ini sebenarnya masuk kategori LSUV karena dia tinggi untuk mobilnya. Yang sudah gue bahas tadi panjang lebar dan tinggi mobil ini ya. Sudah start stop engine ya. Ini gue langsung nyalain mobilnya. BTW mobil ini service record di bengkel resmi.
Kilometernya di 33.000. Normally ya untuk pemakaian daily use ya. Mempunyai head unit yang sudah 8 inch, full touchscreen, tersupport dengan Android Auto, Bluetooth, beberapa konektivitas untuk handphone ya. Untuk AC-nya juga di sini dia climate-nya digital. Kalian bisa sesuaikan suhu dan blower AC-nya ya. Mobil ini yang bikin beda, orang bahkan tertarik dengan tipe Ultimate. Selain harganya yang terjangkau, dia sudah ada wireless charging ya. Untuk parking brake otomatis, auto hold. Nah, di sini ada 2 buah cup holder juga serta ada console box, teman-teman. Ya. Gue bahas lagi ke bagian driving. Mobil ini udah lengkap banget ya. Dia udah ada full kulit. Nah, ini masih original semua, teman-teman. Punya bahan seperti ini sehingga kalian kalau teman-teman ya mau megang ini berasa lebih enak. Apalagi untuk trip jauh ya. Mobil ini juga sudah disupport dengan tilt dan teleskopik di bagian setir ya, teman-teman. Sudah terdapat audio steering dan cruise control ya, khususnya untuk di mobil 300 jutaan barunya itu sudah disematkan beberapa kompartemen ini. Ya, mobil ini cakep. Di sini juga bagian dashboard ini masih full original ya. Masih layaknya seperti mobil baru. Terus juga di sini ada ornamen 2 ornamen ya. Ada ornamen wood panel dan terdapat soft touch. Dia soft touch-nya sama seperti door trim, berwarna agak coklat tua ya. Ya kombinasinya antara hitam dengan coklat tua untuk di mobil yang satu ini. Aduh, berasa enak banget sih naik mobil ini. AC semua dingin, tidak ada trouble, tidak ada fault. Di bagian MID-nya dia analog dan digital, belum full digital ya teman-teman. Nah, terdapat dual SRS airbag dan stabilizer control ya. Mobil ini cakep. Kita langsung review aja untuk di bagian baris kedua, teman-teman. Oke, teman-teman, kita jumpa di baris kedua ya. Dia punya karpet dasar, semuanya masih original. Plafonnya ini masih bersih semua, walaupun berwarna beige ya, teman-teman. Masih dirawat lah sama pemilik sebelumnya. Ya, baris kedua itu seperti ini. Ya, gue punya ini agak mundur ya. Ini agak mundur untuk kursinya. Legroomnya sebenarnya dia lebih besar ketimbang gue. Nah, di posisi inilah. Ini posisi normal ya teman-teman. Tuh, legroomnya gede. Ini headroomnya juga lumayan luas. Yang tadi gue sematkan di awal, tingginya dia itu mencapai sekitar 1,7 meteran. Ya, dengan tinggi gue di 170 cm. Ya, ini masih oke lah menurut gue ya. Terus teman-teman, gue balik lagi ke sebelah sini ya, karena gue agak males untuk adjust di bagian depan. Oke. Ya teman-teman, ini juga bisa disesuaikan sebagai armrest dan ada 2 buah cup holder. Terus gue mau bahas bagian AC juga. Di sini udah double blower ya. Ini sih cocok banget buat mobil keluarga. Gua rasa orang-orang itu kenapa suka dengan expander ya karena ini berasa mewahnya di dalam. Beberapa kompartemen juga sudah disematkan juga ya. Kondisinya juga aktualnya itu menarik juga men ya. Oke, kita langsung bahas untuk bagian belakangnya yuk. Menurut gue sih mobil ini jauh dari kata sempit teman-teman ya. Jauh dari kata sempit karena mobil ini tuh lega. Dari panjangnya aja udah 4 meter lebih cuy ya. Tingginya juga tadi udah proporsional banget. Sedangkan gue tinggi di atas 170. Mobil ini headroomnya juga dapat. Tapi kita mau coba untuk di bagian belakangnya. Oke, gue masuk ya ke belakang. Oke. Kalau dibuka seperti ini teman-teman, tapi nggak mungkin kebuka karena depan pasti ada penumpang ya. Kalau mau full 7 seater ya, mobil ini bisa di-adjust sehingga gue bisa duduk di belakang seperti ini. Tuh kalian bisa lihat ya, mobil ini bukan bangku tempel ya, wajar lah mobil MPV premium LSUV ya. Sekali lagi LSUV premium ini oke banget untuk leg rest gue dan headroom gue juga oke. Di belakang sini juga terdapat headrest ya, tuh bisa di-adjust untuk headrestnya sesuai dengan ketinggian kalian. Nah ini kan gue rada kurang mundur nih teman-teman ya. Ini bisa disesuaikan paling mentok ke belakang seperti ini ya. Ini gue sesuaikan nih paling mentok. Jadi kalian bisa senderan begini coy. Enggak? Mantap lah, cakep mobil ini. Nah biasanya kalau gue ya nge-review, gue akan benar-benar kasih tahu ke kalian gimana sih untuk feel drivingnya, gimana sih kondisi mobil ini ketika saat gue bawa,
apakah cocok untuk kalian. Jangan kemana-mana, tetap tunggu, kita mau test drive langsung untuk unitnya teman-teman. Oke guys, kita mau test drive unitnya. Sebelumnya kita cek dulu untuk transmisinya ya. 1, 2, 3, 4, 5 aman ya, nggak ada jeduk, nggak ada sentuhan. Setelah gue cek ini normal banget, masih kayak baru ya. Yang pasti kalau CVT itu perpindahannya itu lebih apa ya, lebih smooth guys ya. Jadi enak banget, cocok banget, nyaman banget pasti keluarga kalian kalau pakai unit yang satu ini ya. Expander ini aduh cakep ya. Tuh, suspensinya beda coy. Kalau naik expander tuh enak gitu loh, berasa kalau lagi jalan itu tuh kayak smooth banget. Ada. Oh iya, ini gue di depan mau muter balik ya. Nanti gue bisa kasih tahu ke kalian bahwa radius putarnya dia juga oke ya. Secara dia punya radius putar yang cukup baik untuk mobil ini, walaupun panjang, bongsor, gede. Tuh ya, radius putarnya oke untuk mobil ini. Terus juga ya setup untuk driving, dia setirnya juga enak ya. Buat handling itu yang gue bilang tadi, gue akan test drive biar dapetin rasa feel drive-nya itu seperti apa gitu loh. Wah, ini cakep sih, enak. Setirnya enteng, terus juga kaki-kaki semua aman ya guys. Semuanya ya sangat normal lah. Ini bisa dikatakan menurut gue mobil, walaupun kilometernya sudah 33.000, tapi mobil ini rawatan di bengkel resmi cuy. Tuh ya, jadi dirawat sama pemilik sebelumnya. Kalian dapat unit di mana lagi sih kalau bukan di Istana Jaya Motor, buat harga yang kalian tunggu-tunggu pastinya. Mobil yang satu ini gue jual cashnya cuma di 270 juta. Jadi kalau teman-teman mau kredit juga bisa ya, kita bisa bantu proses all. DP cukup di 30 juta. Eits, tunggu dulu, kita ada diskon cashback 5 juta. Jadi cuma 25 juta, angsurannya di 5 jutaan selama 5 tahun. So tunggu apa lagi kalian, grab it fast untuk mobil yang satu ini. Mobil yang sangat masih bagus ya, sangat amat bagus lah pokoknya. Semuanya gue udah review ke kalian, dan kita kasih layanan darurat juga untuk kalian. Ini free 1 tahun teman-teman. Ini dia layanan khusus untuk kalian. Terus juga kita kasih garansi transmisi mesin selama 1 tahun. Jadi tunggu apa lagi, datang langsung ke Istana Jaya Motor, test drive unitnya langsung sama gue Lukas. Cari mau Lukas, ingat gue Lukas, bye.